Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu lagi ciri khas yang membedakan Quran, kalau tadi kan dengan hadis, membedakan Quran dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi yang lain, yaitu bahasa Arab. Taurat, Pak, itu bukan bahasa Arab. Injil juga bukan bahasa Arab. Karena setiap nabi dan rasul punya bahasa sendiri-sendiri. Orang Yahudi, Pak, Bani Israel, nabinya Nabi Musa. Allah turunkan Taurat kepada mereka, Bani Israel, itu pakai bahasa mereka. Kita mengenalnya dengan istilah bahasa Ibrani. Sedangkan Nabi Isa masih keturunan Bani Israel juga, tapi beliau konon dari sebuah desa yang bernama Nazaret. Sehingga sebagian ulama mufassir mengatakan bahwa ini agamanya orang Nazaret dan diarabkan menjadi Nasoro atau Nasrani gitu ya. Satu orang Nasrani, kalau banyak Nasoro, ada banyak riwayat, tapi salah satunya Nasoro itu katanya diambil dari wilayah kampungnya Nabi Isa yang bernama Nazaret. Dan logat atau bahasa daerah yang mereka kenal itu sering dikatakan sebagai bahasa Suryani. Masih rumpunnya bahasa-bahasa ahli kitab juga. Nah, artinya bahwa kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu mengikuti bahasanya si nabi dan si rasul itu. Tidak ada yang bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran, walaupun diturunkan untuk seluruh umat manusia, tapi karena nabinya orang Arab, turunnya pakai bahasa Arab. Nah, jamaah sekalian, bahasa Arab ini unik, Pak. Karena untuk ukuran semua bahasa, ini bahasa Arab ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain, yaitu kehebatan sastra Arab. Dan dari situlah kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, ini menarik. Karena bahasa yang digunakannya itu kelas dewa, kelas langit. Yang semua orang Arab di bahasa itu ya, itu geleng-geleng kepala. Indahnya itu tidak bisa digambarkan. Enggak bisa. Karena apa? Karena sangat indah, sangat canggih, sampai-sampai kemudian itu dijadikan mukjizat. Ya. Kalau kalian ragu bahwa ini bukan wahyu Allah, ini ciptaan Muhammad, coba deh kalian bikin. Kalian kan lebih pujangga dari Muhammad kan. Muhammad itu kan ya baru usia 40. Kalian tuh pakar-pakar bahasa. Kalian tuh pakar pujangga. Coba bikin ya sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, satu surat saja. Dan mereka berlomba, Pak, coba bikin gitu. Dan ternyata saling mentertawai, apaan kayak gitu, apaan kayak gitu. Nah, ini uniknya di sini, Pak. Jadi keindahan bahasa Al-Quran itu meluluh lantakkan kesombongan orang-orang Arab jahiliyah. Begini, pernah dengar kan Pak cerita, itu tokoh-tokoh musyrikin Mekah, kan mereka sangat benci dengan Nabi Muhammad dan ajarannya. Benci, Pak. Dimusuhi, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa dan sebagainya. Tapi kalau sama ayat Quran, nah mereka menikmati. Jadi lucu, Pak. Dia benci sama Nabi Muhammad, tapi dia suka dengan Quran. Kenapa kok suka? Karena itu apa ya? Itu asik gitu. Gini Pak, gini saya kasih gambaran Pak. Ada orang benci dengan lagu dangdut Pak. Ah, dangdut apaan sih gitu. Tapi begitu ada lagu dangdut bunyi, goyang Pak gitu. Goyang dia, ya kan? Goyang walaupun cuma jempol doang gitu kan. Woi, jangan gitu.
Itu jangan dikira polisi yang lagi jaga dangdutan itu kan dia tegak gitu kan, itu jempolnya goyang itu Pak tuh, dia menikmati juga nih alunan, asik juga nih gitu, cuman lagi jaga wibawa nih begitu, jempolnya doang Pak goyang gitu. Kenapa? Menjiwai. Nah, gitu Pak, menjiwai. Ini contoh aja Pak, bukannya Quran itu dangdut, bukan, ya Quran, cuman buat orang Arab itu kayak kuping kita tuh dengerin lagu dangdut gitu Pak. Kalau ditanya lagu kesukaan apa, dia nggak ngaku dangdut, tapi begitu lagu dangdut dibunyiin goyang. Nah itu kira-kira kayak gitu Pak, nyetrum. Nah orang Arab gitu Pak, padahal tuh isi dari ayat Al-Quran itu kan bertentangan dengan kehidupannya dia, tapi gua nggak penting sama isinya begitu kan. Orang lagu dangdut gitu Pak, nggak tahu judulnya, nggak tahu syairnya, nggak tahu penyanyinya, yang penting joget kan begitu kan. Nah orang Arab tuh gitu kira-kira Pak, jadi isinya dia nggak suka, nggak sesuai dengan jiwa saya gitu isinya, tapi rangkaian kalimat yang ada di Quran, wah itu asik punya. Jadi Pak, sayangnya di zaman dulu belum ada MP3 Pak ya. Jadi kalau mau dengerin Quran harus live kan berarti harus datang ke rumah Nabi Muhammad, datang ke sahabat. Sorry, nggak bisa, orang kita musuhin Nabi Muhammad, kenapa kita datang menikmati, nanti kita dikata-katain. Nah akhirnya apa, mereka tahu nih orang musyrikin bahwa Nabi, para sahabat itu kalau malam suka baca Al-Quran. Jadi mereka itu Pak diam-diam kayak ninja gitu ya, itu datang ke rumah Nabi, ke rumah sahabat, cari yang lagi baca Quran, terus ditempelin kupingnya di tembok, cek gitu. Ngapain? Dengerin, enak gitu. Nah itu Pak, mereka saling mengkritik, lu ya bilang Muhammad gila, bilang Muhammad gini, lu sendiri dengerin gitu. Nah lu dengerin juga, lu juga gitu kan, main salah-salahan Pak. Akhirnya mereka bilang, susah juga ya, kita demen nih sama Quran, kita nggak suka sama orangnya, bagaimana? Ya udah dah, ntar kalau sampai ketahuan sama anak buah kita pada begitu juga, kan yang bikin masalah kita janji dah ya, apa? Nggak lagi dengerin Quran, walaupun asik, tapi ya kita nahan diri dah, payah juga sih tuh Quran pakai asik lagi gitu ya. Jadi mereka itu janji Pak, nggak mau lagi dengerin Quran, takut gengsinya jatuh kalau sampai ketahuan sama anak buahnya. Karena kalau lagi di depan anak buah, woi kita maki-maki Quran, lagi sendiri dia dengerin gitu, ini kan lucu. Nah udah berapa hari nggak ada yang dengerin, tiba-tiba satu orang di antara mereka bilang, kagak ada yang dengerin nih, gua aja sendirian dah gitu kan. Dia mindik datang ke rumah Nabi, diam-diam tengah malam, nggak ada yang tahu, gelap. Begitu dia mau tempelin, ada orang berkelebat, siapa lo gitu. Orang apa kucing? Dia jawab kucing. Nggak tahu temennya dia, ngapain lo di sini? Lagi dengerin. Lalu ngapain? Dengerin juga. Gitu Pak. Orang Arab itu kalau udah kena syair langsung keplek udah gitu. Abu Jahal, Abu Lahab, itu kayak gitu kelakuannya Pak. Karena mereka orang Arab tahu sastra, begitu ada sastra yang tinggi, nggak bisa enggak. Ya kayak orang kita tuh, saya tadi kasih contoh dangdut, sekarang yang gila bola dah gitu Pak, gila bola. Nah itu kan biar kata begadang kan bangun juga tuh. Ngapain habis isya tidur, ntar malam ada final, jam 3 dia bangun, bukan tahajud, nonton bola. Itu yang gila bola, tapi bukan di sini Pak, itu yang daerah sonono, Cilincing, Tanjung Priuk, sonoan lagi itu. Nah ini yang pada gila bola tuh, malam bukan tahajud, malam nonton bola. Ya boleh-boleh aja, emang dasar dia demen bola itu kan ya. Nah jamaah sekalian, jadi kekuatan bahasa itu yang membuat Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan
kekuatan sastranya ini sebagai mukjizat. Sayangnya 1000 kali sayang, mukjizatnya itu enggak mempan buat kita. Kenapa enggak mempan? Karena kita bukan orang Arab. Mau itu Quran, mau itu hadis, mau itu omongan orang Arab, kita nggak bisa bedain, Pak. Ya, gara-garanya orang kita tuh kalau udah Arab dipikir Quran semua, padahal bukan. Ada nih Pak di satu musola suka ada kaligrafi, di sini nggak ada ya kaligrafi. Ditulis Pak, kan suka ada tuh ayat, ya Pak, ayat kursi gitu kan. Nah, imam kalau lagi bingung dia mau baca apaan gitu ya, wah ada ayat kursi dibaca aja gitu kan. Jadi kaligrafi itu salah satu gunanya tuh Pak, kalau imam lupa dia tinggal ngelihat doang gitu. Nah kalau imam di sini insya Allah udah apal semua lah ya, jadi nggak usah ngelihat, nggak apa-apa. Tapi beberapa musola tuh Pak itu penting itu, cuman kadang-kadang lucu juga, ada musola dia nggak nulis kaligrafi Quran, dia nulis kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara bukan Quran, dibaca sama imamnya. Dia pikir Quran kali ya. Dia pikir yang namanya kaligrafi pasti Quran, padahal enggak ya, belum tentu Quran juga, itu kata mutiara, bisa jadi begitu. Nah, oleh karena itulah maka orang kita Pak itu enggak mempan dengan mukjizat sastra Arab, itu enggak mempan ya, enggak bergerak, mau Quran mau enggak Quran enggak ada pengaruhnya. Masih mending setan Pak. Masih mending setan. Kalau setan tahu Pak itu Quran apa bukan Quran, dia tahu Pak. Buktinya kalau setan lagi masuk ke orang lagi kesurupan, dibacain bukan Quran, hadis, innamal a'malu binniyat, setannya bilang, "Woi, bukan Quran tuh, hadis itu." Nah, dia tahu tuh Pak, itu Quran bukan hadis. Jadi masih mendingan setan, dia tahu tuh Quran atau bukan gitu. Kalau orang kita mah asal Arab Quran aja begitu. Makanya ada tuh di satu kampung pengajian Pak diawali dengan lagu-lagu Arab gitu. Saya kaget, wah lagu Ummi Kulsum lagi diputer gitu. Isinya tuh Pak, aku cinta padamu gitu Pak. Cuman kan Arab, wah kalau udah Arab udah amin aja, yang penting Arab gitu aja. Makanya ada tetangga orang Arab datang pengajian, bukan pengajian sih, syukuran, tahlilan. Harusnya kiainya datang, ditunggu-tunggu kiai kagak datang. Ini makanan udah siap mau dibagiin berkat. Udah pada nyap-nyap, bagaimana urusan nih? Udahlah doa aja doa. Tunjuk-tunjuk kan Pak, lu aja gitu. Ada orang Arab. Wan, lu baca doa dah. Kata orang Arabnya, la adri, la astati', nah amin gitu, la astati' wallahi, amin gitu, la ya akhi ana la astati' an ad'u, ana lastu rajulan dinan. Wow, salatu wassalamu ala rasulullah, amin, udah langsung bawa pulang berkatnya. Itu padahal dia cuma bilang saya kagak bisa diaminin sama dia karena Arab doang gitu ya. Nah itulah yang sering terjadi jamaah sekalian, mukjizat Al-Quran itu enggak difahami.